Hai semua, selamat datang kembali di video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan untuk menceritakan sebuah komik mini series, yaitu The Batman Who Laughs. Yang mana pada video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yang menceritakan tentang invasi yang dilakukan oleh Batman Who Laughs dan Batman the Grim Knight, yang bersumber pada chapter 1-3. Dan kali ini cerita akan saya lanjutkan ke chapter 4-7. Yang akan menceritakan bagaimana nasib dari dunia Batman ini, apakah akan berhasil dimenangkan oleh Batman Who Laughs atau Batman dari dunia aslinya. Lalu siapakah Batman yang akan tertawa di akhir cerita? Dan inilah cerita The Batman Who Laughs. Namun sebelum itu, jangan lupa dukungannya untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik lagi. Kalau sudah, langsung saja mari kita mulai alur ceritanya. Dimulai dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang kebahagiaan dengan penggambaran sosok Dick Grayson sebagai sidekick pertama Batman, yaitu Robin. Di mana Dick Grayson ini memiliki kepribadian yang selalu bahagia yang terlihat dari matanya. Dan Bruce mengatakan jika ia selalu mencoba untuk melihat kebahagiaan itu melalui mata Robin, melihat kegembiraan, melihat kedamaian, dan melihat dunia seperti yang mereka lihat. Lalu cerita kembali ke Batcave. Saat itu, Alfred yang terkejut melihat penampilan Bruce yang menggunakan penutup mata atau visor itu, yang kemudian memaksa Bruce untuk melepaskannya, dan memintanya untuk memeriksa kondisi mata Bruce yang saat itu terlihat mengerikan. Lalu, Bruce mengatakan kepada Alfred, jika Batman Who Laughs, ia dapat melihat ketakutan dan keinginan semua orang melalui membran matanya. Bruce juga mengatakan jika penutup mata atau visor milik Batman Who Laughs itu terbuat dari dark metal, yang menjadikannya dapat memfilter dark energy dan membuatnya lebih fokus untuk melihat apa yang ingin dia lihat saja. Kemudian terungkaplah alasan Bruce yang membuat visor itu, yang mana dikarenakan ia juga ingin melihat apa yang Batman gila itu lihat, sehingga ia bisa memprediksi pergerakan selanjutnya dari Batman gila itu. Namun, Alfred yang mendengar semua penjelasan itu, ia masih tetap ingin menjauhkan Bruce dari benda itu. Dan akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka, di mana Alfred mengejar Bruce untuk menyadarkannya. Dan dengan kesadaran Bruce yang tersisa, ia akhirnya kembali sadarkan diri, lalu meminta maaf kepada Alfred atas perkataan dan perbuatannya tersebut. Tetapi, Bruce mengatakan jika ia akan tetap menggunakan visor itu karena Batman bukan hanya tentang dirinya, namun juga untuk seluruh kota Gotham. Selanjutnya, cerita beralih ke Batman Who Laughs yang sedang menceritakan tentang teman baiknya, yaitu James Gordon, saat ia berada di dunia asalnya, yang mengatakan jika bukan karena kematiannya, maka dirinya yang masih menjadi Batman tidak akan membunuh Joker, dan dirinya yang saat ini pun juga tidak akan terlahir. Lalu terkuaklah jika saat itu Jim sedang disekap oleh kedua Batman tersebut di markas persembunyian mereka. Batman gila itu juga mengatakan sebuah fakta hubungan antara Batman the Grim Knight dengan Jim atau James Gordon di dunia asalnya, yaitu jika mereka berdua saling bermusuhan. Dan bagi kalian yang penasaran untuk cerita lengkapnya, sebenarnya cerita mereka ada di komik Batman the Grim Knight, atau nanti bisa saya ceritakan di konten selanjutnya. Oke, lanjut ke cerita. Batman gila itu juga menjelaskan bahwa saat ini ia sudah memiliki 4 tabung serum dan hanya kurang 2 tabung untuk mengubah seluruh kota menjadi neraka. Selanjutnya diceritakan Batman yang sedang mengendarai Batmobile. Saat itu ia sedang mencoba melihat dan mencari tahu apa rencana yang akan dilakukan oleh Batman Who Laughs. Namun ia dikagetkan dengan penglihatan yang menggambarkan keburukan orang-orang di kota Gotham, yang akhirnya ia disadarkan oleh sambungan komunikasi dari Alfred.
yang mengatakan jika ia telah menemukan informasi jika The Batman The Grim Knight akan menggunakan pembangkit listrik di kota untuk mengalirkannya ke suatu dark metal. Lalu, Batman memintanya untuk menyambungkan komunikasinya dengan James. Kemudian, James menjawab komunikasi Batman yang mengatakan dirinya telah menemukan kemungkinan pipa air yang akan digunakan oleh Batman gila itu. Dan ia juga menambahkan jika pada akhirnya Batman telah memenangkan semua ini, apakah ia memiliki cara untuk menghentikan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Lalu diceritakan 3 jam sebelumnya di bawah kota Gotham. Di sana, Batman sedang menguji kontaminasi senyawa air di salah satu sistem Laslock yang tersisa. Namun tiba-tiba datanglah Joker yang mengejutkan Batman dan terjadilah pertikaian kecil di antara mereka. Tapi Joker mengatakan tujuan kedatangannya ke sana adalah untuk berbicara dengan Batman, membicarakan tentang impiannya melihat kekalahan Batman atas dirinya. Namun pada akhirnya, ia mengatakan jika dirinya tidak menginginkan ada kemenangan di antara pemusuhan mereka selama ini. Lalu Batman melepaskan tangannya dari Joker dan meminta suatu hal kepada Joker, yaitu saat dirinya telah berubah menjadi sosok seperti Batman gila itu, ia meminta Joker untuk menghentikannya. Selanjutnya diceritakan di penjara Blackgate, Batman sedang menyusup masuk ke sana karena ditemukan informasi jika ada portal yang akan terbuka di sana. Lalu Batman diperkoki oleh salah satu penjaga di sana yang menganggap jika dia adalah Batman Wulocks. Namun dengan mudahnya Batman dapat mendapatkan kepercayaan penjaga itu dengan menjelaskan akan identitas dari penjaga tersebut yang bernama David Harper. Namun tiba-tiba Batman terkejut saat dirinya telah berada di tempat lain. Dan diketahuilah jika Batman ternyata terserap ke dalam portal, sehingga ia saat ini berada di penjara Blackgate dari dunia lain. Lalu muncullah Bruce Wayne di sana sebagai kepala penjara Blackgate, dan Batman mengatakan jika dirinya saat ini sedang dalam bahaya. Namun tiba-tiba Batman dan Bruce Wayne dari dunia lain itu kembali ditransfer ke dunia asli Batman. Selanjutnya, ia meminta David untuk menjaga Bruce Wayne saat dirinya akan menghadapi para penjaga lainnya di sana yang mengira dirinya adalah sosok Batman Wulocks. Kemudian cerita beralih ke markas persembunyian Batman Wulocks, dan di sana Batman The Grim Knight ternyata melepaskan ikatan Jim, lalu mengatakan jika ia akan memburunya di dunia ini. Dan untuk itu, ia meminta Jim untuk lari dari sana. Dan benar adanya jika Batman The Grim Knight, ia sedang bermain-main dengan James Gordon, karena ia melepaskan para Robin yang gila untuk mengejar dan menyerang Jim. Kembali lagi ke penjara Blackgate. Di sana, David yang saat sebelumnya diminta untuk menjaga Bruce, ia malah menahan Bruce Wayne bersama dirinya, dan ia juga malah membunuhnya di sana. Dan terungkaplah jika sosok David ini adalah Batman Wulocks yang dari tadi ia menyamar menjadi seorang penjaga penjara. Kemudian Batman gila itu mengatakan kepada para penjaga lainnya jika Batman yang ada di sana adalah Batman Wulocks, dan mengatakan jika ia yang telah membunuh Bruce Wayne di sana. Tetapi para penjaga itu malah mendengarkannya yang disambung dengan langsung menembaki Batman dengan senjata mereka. Di saat mereka tak henti-hentinya menembakinya, Batman lalu menggunakan mayat Bruce Wayne itu sebagai tameng untuk melindungi dirinya. Dan akhirnya mereka semua berhenti menembaki Batman setelah ia mengatakan beberapa informasi pribadi dari setiap penjaga tersebut, yang mana hal itu membuat mereka semua percaya jika dia bukanlah Batman gila itu. Lalu Batman mengatakan bahwa ia akan memburu mereka semua jika mereka mencoba menghalangi dirinya untuk pergi dari penjara tersebut. Dan untuk alasan ia akan melakukan itu adalah karena ia mengatakan jika dia adalah Batman Wulocks. Kemudian cerita beralih ke James Gordon yang saat ini diserang oleh para Robin gila. Dan Batman The Grim Knight menghampiri Jim serta mengatakan jika sosok para Robin itu adalah anak dari Jim, yaitu James yang telah teracuni oleh Batman Wulocks hingga merubah mereka semua menjadi gila seperti itu.
Jim yang ketakutan pun akhirnya sekali lagi mencoba kabur dari sana. Namun lagi-lagi ia terus dikejar oleh para Robin gila itu. Hingga saat ia terpojok, tiba-tiba dua Robin itu tertembak, dan ternyata hal itu diakibatkan oleh James yang datang untuk menolong ayahnya. Selanjutnya diceritakan, Batman yang saat itu sedang memantau keadaan kota Gotham, ia mempercayai bahwa kotanya akan menjadi lebih baik lagi. Namun ternyata ia hanya melihat emosi kejahatan dan kekacauan di sana. Lalu masuklah komunikasi dari James yang mengatakan jika ia telah menemukan ayahnya di saluran air bawah kota Gotham dan meminta Batman untuk menjemput mereka sebelum Batman the Grim Knight menemukan mereka. Kemudian mereka akhirnya berhasil diselamatkan oleh Batman yang membawanya ke Batcave. Lalu Jim mengatakan jika ia telah mengetahui rencana Batman Who Laughs, yaitu dengan menggunakan suatu serum yang dapat mengubah setiap orang menjadi gila seperti dirinya, di mana saat ini ia sudah memiliki 4 dari 6 tabung serum tersebut. Lalu mereka membahas terkait rencana untuk mengaktifkan protokol Last Lock yang tersisa, yang akan mengunci seluruh akses dari dalam kota menuju keluar. Dan akhirnya Batman dan Jim, mereka bersiap-siap untuk mengaktifkan protokol Last Lock. Namun ternyata setelah Jim mengaktifkan otoritasnya, Batman ia malah berdiam diri dan tidak mengaktifkan otoritas miliknya. Jim pun merasa waspada dengan sikap Batman yang tidak mencoba mengaktifkannya, dan menyadari jika Batman telah sepenuhnya berubah. Dan ternyata benar, muncullah sebuah panggilan kepada Batman, yang mana itu adalah panggilan dari Batman Who Laughs. Di mana dalam panggilan tersebut, Batman Who Laughs ingin menunjukkan sebuah peta tua dari kota Gotham yang mana selama ini telah disimpan oleh suatu organisasi yang bernama The Owls. Dan ia mengatakan jika dirinya hanya mencoba untuk menunjukkan arti sebenarnya dari sosok Batman, lalu bentuk sebenarnya dari kota Gotham, dan apa yang selalu diinginkan oleh semuanya. Lalu Batman Who Laughs menunjukkan sisi sebenarnya dari sistem Last Lock yang selama ini dianggap untuk mengkarantina adanya serangan dari dalam kota. Namun ternyata hal itu dimaksudkan untuk menjadikan kota Gotham sebagai kota benteng, yaitu untuk menyiapkan para manusia baru yang jauh lebih kuat. Atau dengan kata lain, kota Gotham dari dulu dimaksudkan untuk menjajah dengan sistem Last Lock yang merupakan sebuah strategi perang yang sudah dilakukan sejak dahulu kala. Dan Batman Who Laughs terus melanjutkan perkataannya kepada Batman untuk melihat seperti apa yang ia lihat, melihat hatinya, pikirannya, rencananya, pandangannya, jiwanya, lalu lihatlah dirimu sendiri dan buatlah itu semua menjadi nyata. Lalu Jim menahan Batman untuk tidak mendengarkan perkataan Batman gila itu, tetapi Jim malah terlempar karenanya. Alfred juga mencoba menyadarkan Bruce jika dirinya saat ini sedang dikuasai oleh racun di dalam tubuhnya, dan mengingatkan jika keluarga Wayne, bahkan dirinya sebelumnya, yang akan tetap teguh berjuang sendiri untuk apa yang mereka anggap benar. Batman lalu mengatakan jika semua yang telah dilakukan ternyata telah gagal, dan akhirnya ia menggunakan otoritasnya untuk mengaktifkan sistem Last Lock. Selanjutnya, terlihatlah keadaan di kota Gotham saat ini di saat setelah Batman mengaktifkan sistem Last Lock yang menjadikan akses kota menjadi terblokir oleh benteng, dan munculnya banyak drone di langit kota Gotham, yang mana semua hal itu menandakan hanya beberapa jam lagi bagi seluruh kota akan tertutupi oleh protokol Last Lock. Lalu kembali ke Batcave, di sana Jim dan James sedang dikurung oleh Batman. Selanjutnya, Batman menjelaskan kepada mereka jika hanya dengan inilah cara satu-satunya yang ia dapat lakukan, yang dimaksudkan untuk memegang kendali pembangkit listrik kota dan untuk menjebak kedua Batman itu. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui jika Batman ternyata masih belumlah dikuasai sepenuhnya oleh kegilaannya, yang dikonfirmasi oleh Alfred jika Batman masih tersisa 10% dari dirinya sebelum racun itu menyebar seluruhnya. Kemudian Batman mengatakan agar Jim dan James dapat membantunya di saat ia akan menghadapi Batman Who Laughs sendirian. Lalu kembali diceritakan Batman Who Laughs
Saat itu, ia sedang membidik untuk menghabisi Bruce Wayne dari dunia lain, di mana ia adalah versi tua dari Bruce, dan saat itu ia sedang menerima suatu penghargaan atas jasanya. Selanjutnya, dengan keadaan Batman versi asli yang sudah hampir terinfeksi sepenuhnya, ia dapat berkomunikasi dengan Batman Wolox, di mana pada pembicaraan mereka, Batman versi asli mengatakan jika ia telah memindahkan seluruh benda yang berisi dark metal di ruangan bawah tanah tempat tinggalnya. Dan ia menantang Batman gila itu untuk datang ke sana jika ia ingin memanggil Bruce Wayne yang terakhir, agar pembuatan serumnya dapat terselesaikan. Kembali lagi secara singkat di Batcave, di sana Jim dan James sedang mempersiapkan diri mereka dengan perlengkapan milik Batman untuk menghadapi segala ancaman yang akan muncul di depan mereka. Dan akhirnya, inilah saat yang paling ditunggu. Diceritakan di depan mansion Bruce, Batman Wolox datang menghampiri Batman yang dari tadi ia sudah menunggunya. Lalu Batman Wolox mengatakan jika ia sudah mencium bau diri Batman yang sudah hampir sedikit lagi menyerupainya, dan dibalas olehnya jika dirinya tidak akan menjadi seperti Batman gila itu. Dan pertarungan di antara mereka akhirnya dimulai. Namun sebelum itu, kembali ke Batcave. Di sana, Batman the Grim Knight sedang menerobos memasuki Batcave, yang mana ia sedang menghadapi beberapa robot Batman. Dan akhirnya ia juga dihadang oleh James Gordon dan anaknya James Jr. yang telah menggunakan kostum Batman Beyond. Kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka bertiga, dan selama pertarungan mereka itu, Batman the Grim Knight mengatakan kepada James jika Jim tidak memperdulikan dirinya sama sekali, dan ia merasa terbebani oleh sosok James yang sebagai seorang psikopat. Tapi hal itu dibantah oleh Jim yang mengatakan jika dirinya sangat peduli kepadanya dan untuk tidak mendengarkan perkataan dari Batman the Grim Knight itu. Namun pada akhirnya James malah mengatakan jika ayahnya memang tidak pernah peduli dengannya, lalu menutup wajahnya dengan topeng Batman. Lalu kita akan kembali lagi ke pertarungan kedua Batman ini. Dan di saat-saat pertarungan mereka berdua, Alfred mengatakan jika portal akan kembali terbuka yang akan menarik sosok Bruce Wayne dari dunianya. Dan Alfred juga mengatakan jika penyebaran racun pada tubuh Bruce hanya tersisa 1% saja sebelum ia akan berubah menjadi gila sepenuhnya. Dan akhirnya portal itu pun terbuka dan mengirimkan sosok Bruce Wayne kecil ke sana. Lalu Batman meminta Bruce kecil itu untuk lari dari sana, agar menghindari dari serangan Batman Wolox yang akan membuatnya memiliki serum terakhir. Namun Batman Wolox mengatakan jika itu bukanlah masalah karena untuk mendapatkan serum terakhir yang ia butuhkan adalah dengan darah milik Batman dari dunia ini, di mana Batman akhirnya sudah terinfeksi sepenuhnya oleh racun Joker, dan mengatakan jika hal ini memang dari awal sudah ia rencanakan. Kemudian Batman Wolox, akhirnya ia berhasil mengenai suntikannya tepat di jantung Batman. Kembali diceritakan setelah kejadian itu, Batman Wolox mengatakan jika kebahagiaan sejati adalah saat kamu menjadi sosok yang selama ini selalu kamu inginkan, dengan membiarkan sosok diri Bruce yang dulu pergi dan menggantinya dengan sosok Batman baru di dalam dirinya. Lalu Batman Wolox juga mengatakan di saat lampu yang ada pada suntikannya menjadi merah, maka Batman dunia ini akhirnya akan sepenuhnya menjadi seperti dirinya. Dan ia juga akhirnya dapat menggunakan plasma darahnya untuk membuat serum terakhir yang ia butuhkan untuk mengubah seluruh kota. Namun ia mengatakan jika saat itu tiba, maka hanya ada satu pemenang di antara kedua Batman itu. Lalu ia bersiap dengan mengarahkan senjatanya kepada Batman. Kemudian cerita beralih ke Batcave. Di sana Batman the Grim Knight menumpahkan cairan serum yang ia bawa ke dalam kolam di sana. Namun Jim akhirnya dapat melepaskan dirinya dari cengkeraman Batman the Grim Knight, dan ia langsung melompat ke dalam kolam itu untuk mengambil sebuah pisau yang juga dikejar oleh anaknya yaitu James. Lalu Jim juga berhasil diseret ke pinggiran kolam. Batman the Grim Knight lalu berencana untuk mengubah Jim dengan memaksanya meminum air kolam yang sudah tercemar oleh serum di saat sebelumnya.
Dan ia juga mengatakan bahwa drone yang ada di kota Gotham yang dimaksudkan untuk menyebarkan cairan antitoksin ke seluruh kota sebenarnya bukanlah cairan antitoksin, tetapi merupakan cairan serum yang selama ini mereka siapkan. Dan tak henti-hentinya Batman the Grim Knight di sana terus memaksa Jim untuk meminum cairan kolam tersebut. Dan jika ia tak mau meminumnya, maka anaknya lah yang akan menghabisinya. Kemudian Batman the Grim Knight akhirnya meminta James untuk menghabisi ayahnya dengan pisau di tangannya tersebut. Namun tiba-tiba, James malah menusukkan pisaunya ke bahu milik Batman the Grim Knight dan terus menusukkannya sampai ia akhirnya dihentikan oleh Jim. Lalu setelahnya, Batman the Grim Knight terlihat tak bergerak lagi. Dan Jim meminta James untuk mengambil remote controlnya untuk menghentikan drone yang ada di kota. Yang akhirnya hal itu berhasil mematikan seluruh operasi drone tersebut. Kembali menyambung ke pertarungan antara kedua Batman di sana, Batman Bullocks mengatakan jika inilah kelahiran sosok sejati dari Batman yang baru, yang mana ia akan meneruskan dan menggantikan posisinya sebagai Batman Bullocks. Dan untuk menyerahkan posisi atau tahtanya tersebut, ia bersiap-siap untuk membunuh dirinya sendiri. Namun ternyata, Batman Bullocks ini berhasil menyadari rencana Batman, lalu ia mengatakan jika dirinya hampir tertipu olehnya, dengan menunjukkan lampu pada suntikannya yang telah berwarna merah. Ternyata masihlah berwarna hijau, yang mana hal itu diakibatkan oleh trik yang dilakukan dengan menggunakan teknologi Batman. Lalu akhirnya ia menembaki Batman dengan senjatanya, dan di saat Batman mati, ia akan melengkapi serumnya dengan memanggil Bruce Wayne lainnya dari dunia lain. Namun, Batman Bullocks sadar jika di sana ada Bruce Wayne kecil dan mengejarnya yang telah kabur di saat sebelumnya. Dan di saat pengejarannya tersebut, tiba-tiba ia tertembak oleh Alfred yang menggunakan sebuah shotgun. Kemudian Batman gila itu mengatakan jika Alfred memang akan menjadi lawan terakhirnya sama seperti saat di dunianya. Selanjutnya ia juga ditendang oleh Batman yang membuatnya bingung kenapa Batman tak kunjung-kunjung berubah menjadi seperti dirinya. Dan mengatakan apakah ini semua adalah rencananya, lalu dijawab oleh Batman jika ini bukanlah rencananya, melainkan rencana dari Bruce Wayne saat mereka berdua pertama kali bertikai. Dan muncullah beberapa panah yang mengelilingi Batman Bullocks di sana, yang kemudian berhasil mengenai tubuhnya, dan ternyata panah itu juga dapat mengalirkan tegangan listrik. Namun hal itu berhasil ditahan oleh Batman Bullocks, tetapi Batman berhasil membalasnya lagi dengan memukul wajahnya dengan sebuah batu nisan milik ibunya yaitu Martha Wayne. Di saat Batman sedang mengajar Batman Bullocks, ia mengatakan bahwa dirinya merasakan kebahagiaan, perasaan yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Dan ia berharap jika seluruh kota Gotham juga dapat merasakan kebahagiaan yang sama sepertinya. Namun tiba-tiba, Joker telah berada di sana dan menembak Batman dengan pistolnya. Di mana kita ketahui alasan Joker di sana adalah karena janji yang sudah mereka sepakati, yaitu Batman meminta Joker untuk menghentikan dirinya saat ia sudah berubah menjadi gila. Dan akhirnya setelah peristiwa itu diceritakan di Batcave, Alfred mengatakan kelagaannya karena saat ini sudah tidak ada portal lagi di sana. Dan Bruce sudah terlihat kembali membaik dengan transfusi darah yang ia lakukan. Lalu untuk kabar dari Bruce Wayne kecil, Alfred mengatakan jika ia telah mengirimkannya kembali ke dunia asalnya. Dan mengatakan kepada Bruce kecil itu untuk tetap tinggal di mansionnya di saat suatu malam mereka akan pergi ke suatu teater. Kemudian Alfred menanyakan kenapa Bruce masih bisa menjaga kesadarannya di saat dirinya sudah terinfeksi sepenuhnya. Apakah itu semua karena kekuatan keinginannya untuk menjaga dirinya tetap sadar? Namun Bruce mengatakan jika bukan karena itu, tetapi karena Joker telah mengganti racun di jantungnya dari racun yang asli dengan racun yang lebih lunak, yang mana hal itu dapat memberi Bruce waktu lebih dari yang semua orang kira. Lalu Alfred membantahnya dengan mengatakan jika itu semua sangat berkebalikan dengan apa yang ia katakan tentang menjadi yang terburuk di antara mereka. Dan Bruce akhirnya menjelaskan jika saat ia mulai terperosok dalam kegelapan,
Saat ia melihat berbagai macam versi dirinya, seperti sosok Bruce yang dapat menginspirasi seluruh kota, sosok Bruce yang telah pensiun menjadi Batman, baik karena keluarga yang ia cintai, atau rencana besar untuk suatu perubahan, yang mana menurut Bruce, jika mereka semua adalah sosok Bruce Wayne yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Dan mungkin para warga kota Gotham akan merasa bahagia dengan mereka menjadi sosok pahlawannya. Bruce juga mengatakan bahwa Batman Who Laughs yang saat ini terkurung di bawah ruang bawah tanah bangunan Hall of Justice jika ia merupakan mimpi buruk yang terbentuk atas kebenaran, di mana ia merupakan ketakutan atas apa yang Bruce dan Joker percayai, yaitu tentang mempercayai jika ada sebuah arti dari segala aksi yang dilakukan untuk menang, yang mana hal itu berkebalikan dengan pemikiran Batman Who Laughs yang mengatakan tidak ada aksi yang berarti dari semuanya selain kemenangan. Lalu diceritakan Jim yang sedang berbicara dengan anaknya, di mana Jim menginginkan anaknya untuk terus melangkah maju menjadi lebih baik dari dirinya saat ini, untuk menjadi lebih baik dari dirinya yang sebelumnya. Dan akhirnya, ayah dan anak itu, mereka dapat berpelukan dengan bahagia. Kemudian disambung lagi dengan narasi Bruce, ia mengatakan jika pada akhirnya, kebenaran tentang Batman adalah bukan tentang mengerti siapa dirimu, tetapi tentang menjadi siapa dirimu. Alfred lalu mengatakan sebuah fakta, jika di saat ia meneliti racun yang ada di tubuh Bruce, ia tidak menemukan adanya senyawa yang dapat melambatkan proses penginfeksiannya. Bruce yang mendengar itu pun terkejut dan Alfred malah membuat sebuah lelucon atas hal itu. Namun, lelucon itu tak berhasil membuat Bruce tertawa, dan Bruce mengatakan jika ia sebenarnya tertawa, tetapi hanya di dalam dirinya. Di akhir cerita, James Gordon yang sedang menjalankan tugasnya, ia sempat ditanya oleh salah satu bawahannya yang menanyakan bagaimana keadaannya karena saat itu ia sedang terlihat tak baik. Dan dijawab oleh Jim yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, lebih baik dari yang pernah ia rasakan. Lalu cerita pun selesai. Nah, gimana pendapat kalian dengan cerita versi Batman Who Laughs ini? Dimana pada chapter 4-7 ini lebih banyak mengejutkan para pembacanya, seperti keadaan Batman yang meski sudah sepenuhnya terinfeksi, tetapi ia masih dapat menjaga kesadarannya, dan keadaan Jim atau James Gordon yang telah teracuni, yang mungkin saja disebabkan pada saat Jim melawan Batman the Grim Knight di kolam Batcave. Dan dari semua chapter yang sudah saya ceritakan ini, maka secara keseluruhan komik miniseries ini menceritakan tentang aksi Batman Who Laughs yang berasal dari Dark Universe, di mana ia sedang mencoba untuk menginvasi dunia Batman ini dengan mengubah penduduk dunia di sana menjadi suatu neraka yang penuh kegilaan, dengan menggunakan suatu serum yang ia kumpulkan dari mengorbankan sosok Bruce Wayne dari dunia lainnya juga, yang pada akhir cerita ia berhasil dihentikan oleh Batman dunia ini, meski dalam keadaan yang juga hampir kritis. Lalu terjawablah sudah pertanyaan tentang siapa Batman yang akan tertawa di akhir cerita ini. Dan inilah cerita tentang The Batman Who Laughs. Dan bagi kalian yang penasaran tentang bagaimana nasib dari Jim Gordon atau James Gordon yang ditunjukkan di akhir cerita, di mana ia mulai terinfeksi, kelanjutannya akan disambung di komik lain, yaitu di komik Batman Superman isu pertama. Dan itu saja yang bisa saya ceritakan untuk komik The Batman Who Laughs ini. Dan untuk cerita komik lainnya silahkan ditunggu di video saya selanjutnya. Kalau begitu, sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.